Wisya Madu Krishna. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Kristen Satya Wacana di Fakultas Pertanian dan Bisnis. Tetapi saya juga memiliki basic atau latar belakang sebagai seniman, terutama di bidang pedalangan, pewayangan, dan juga budaya peranakan yang notabene adalah identitas pribadi saya dari leluhur saya. Tanggal 15. Nah, tanggal 16 terkenal dengan yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Saya awalnya itu membuat wayang geger Pacinan hanya untuk konsep saja, itu yang di tahun 2013. Baru terrealisasi di tahun 2019 setelah ada kegiatan dengan Universitas Kristen Satya Wacana mengenai seni berdampak, dan saya mencoba untuk memunculkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar etnis di Indonesia itu menggunakan wayang, karena saya sendiri juga menganggap kalau misalnya pesan-pesan baik itu paling efektif dan paling aman itu kalau disampaikan melalui cara kebudayaan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membuat wayang geger Pacinan itu di Desember 2019. Itu waktu forum grup diskusi yang pertama dengan Forum Heritage Salatiga. Wayang geger Pacinan ini saya tahu dari buku milik Eyang kakung saya, Kanjeng Raden Mas Haryo Dorojadi Gondo Diprojo. Ini waktu saya pertama kali bertemu dengan beliau itu tahun 2012 sampai 2013, saya lupa. Itu di perkumpulan seni budaya Sopokarti atau Volkskunstvereniging Sopokarti. Ini adalah buatan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang ke-7. Dan mulai sejak itu saya mulai mengenal lebih dalam tentang Kadipatan Mangkunegaran, terutama dari semangat-semangat Mangkunegaran yang diturunkan oleh Eyang Sambernyowo, lalu juga Eyang Mangkunegoro keempat dan juga Eyang Mangkunegoro ke-7 sendiri. Dengan Bu Esti dan juga rekan-rekan ini saya mencoba untuk nggodok atau tetap menjalankan pentas ini, yaitu di tanggal 10 Oktober 2020, hari dimana terjadinya 35 windu atau 280 tahun geger Pacinan yang ada di Batavia. Wayang geger Pacinan ini juga digubah atau dibentuk ini juga berdasarkan penelitian-penelitian dan juga sumber-sumber yang saya dapatkan baik dari buku, lalu dari serat babat Pacinan yang kebetulan saya dapatkan langsung dari bibliotek Belanda, dan juga beberapa narasumber yang berkompeten seperti Eyang Dorojadi, lalu juga ada Pak Cahyono Raharjo, lalu juga dari rekan-rekan saya yang ada di ISI seperti Mas Rudi Wiratama, Mas Uluh, lalu juga ada Pak Sindung Cahyadi, ini dari UGM, dan juga dari rekan-rekan anak muda sendiri yang kebetulan sepantaran, yaitu Gibran Kawibudyo, ini dari Jakarta, dan juga Mas Henok Aldebaran Ngili, ini dari Magelang. Jadi wayang geger Pacinan ini mempunyai basic atau dasar-dasar yang kuat karena juga didasarkan atau diambil dari hasil wawancara, lalu dari buku-buku yang sudah pasti valid, dan juga dari pelaku-pelaku kebudayaan lainnya yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Akhirnya wayang geger Pacinan ini dibuat buku bersama dengan UKSW dengan harapan wayang geger Pacinan ini juga bisa dikenal di dunia luar dan juga dikenal di dunia akademisi. Dan juga wayang geger Pacinan ini dianggap dan juga dijadikan salah satu terobosan dari Universitas Kristen Satya Wacana ini melalui Pusat Studi Budaya Jawa yang ada di UKSW Salatiga, karena wayang sendiri juga sudah diakui oleh dunia sebagai warisan agung, karya agung budaya dunia yang
memenuhi syarat untuk menjadi sebuah alat untuk pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, dan juga penyampaian hal-hal positif, karena wayang itu juga memiliki tatanan, tuntunan, dan juga tontonan. Artinya wayang itu sebetulnya dapat menjadi sebuah metode pendidikan yang rasanya itu seperti tidak gurui. Jadi wayang geger pacinan itu juga bisa diharapkan metode pendidikan yang terbuka dan enak untuk semua orang karena melalui jalur kebudayaan gitu. Saya tuh kalau bisa membuat sebuah karya dan itu jadi dan itu direspon baik oleh banyak orang, itu juga salah satu kesukaan atau kebanggaan, kebahagiaan bagi diri saya sendiri. Tapi untuk dukanya itu karena ini wayang geger pacinan juga terlahir dari pemikiran impromptu atau tiba-tiba muncul klik. Jadi mungkin di awalnya agak kurang tertata, terutama di sisi pendanaan. Nah, itu mungkin dukanya bagi saya dan rekan-rekan karena wayang yang notabene untuk membuat 48 tokoh itu ragate yo larang, tapi untuk danane belum ada ya juga. Itu jadi tantangan lah buat saya dan rekan-rekan itu untuk mencari dana yang mencukupi untuk pementasan itu nanti. Nah, untuk rekan-rekan jangan lupa nanti tanggal 10 Oktober 2020 itu hari Sabtu jam 17.30 sampai 21.30 akan ada pementasan wayang geger pacinan melalui streaming YouTube. Tetapi juga nanti ada penonton yang datang langsung ke lokasi, tetapi saya batasi hanya untuk undangan-undangan khusus yang saya berikan. Tapi rekan-rekan jangan khawatir, bisa nonton lewat live streaming YouTube. Nanti di tanggal 10 Oktober itu akan ada wayang geger pacinan yang akan membuat geger, betul-betul geger Indonesia, karena ini adalah saya bisa tetapkan awal dari persatuan kembali antara etnis-etnis yang dulu pernah dipecah oleh grup kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dan selamat menonton, semoga dapat memberikan manfaat untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga dari rekan-rekan ada juga yang berkenan untuk memberikan bantuan, dukungan untuk pembuatan dan juga realisasi pentas wayang ini. Kami terima dengan senang hati.